Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Muhammad Maududi menuding Khawarijisme sebagai biang kerok pecahnya ukhuwah Islamiyah. Sebagai golongan, Khawarij memang sudah lama punah, tetapi sebagai aliran pemikiran, Khawarijisme masih ada. Maududi menulis Khawarij tidak pernah masuk ke Indonesia karena keburu punah, tetapi karakteristiknya dijadikan model kefanatikan mazhab oleh semua mazhab yang ada di Indonesia. Kita boleh tidak setuju dengan pendapatnya. Kita ragu apakah betul semua mazhab di sini kefanatikannya sama seperti Khawarij, atau apakah betul fanatisme mazhab ini sudah ada sejak dulu atau muncul belakangan ini. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, harus kita lebih dulu dijawab apa tanda-tanda pengikut Khawarij itu. Pemahaman yang formalistis. Pertama, mereka sangat patuh kepada teks-teks Al-Quran dan hadis. Mereka hampir tidak dapat mengungkap yang tersirat. Mereka hanya mengambil apa yang tersurat. Letterleh. Orang Khawarij menjadikan perempuan yang haid untuk berpuasa, karena menurut Al-Quran mereka tidak termasuk yang dibebaskan dari kewajiban berpuasa. Perempuan haid tidak termasuk yang sakit atau bepergian, atau yang tidak mampu berpuasa. Ketika seorang perempuan mengatakan di depan Aisyah bahwa perempuan haid harus berpuasa, Aisyah bertanya, apakah dia seorang Haruri atau Khawarij? Dia kemudian menegaskan, kami diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Salah satu semboyan Khawarij yang terkenal adalah la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Semboyan ini lahir berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka menghukum kafir siapa saja yang memutuskan perkara tidak berdasarkan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib adalah kafir karena menugaskan Abu Musa al-Asy'ari untuk berdamai dan bermusyawarah dengan Amr bin As dalam menyelesaikan perang Siffin. Mengapa harus bermusyawarah? Putuskan saja dengan Al-Quran, begitu pendapat Khawarij. Tindakan Ali mengangkat Abu Musa sebagai hakam atau wasit dianggap sebagai kekufuran. Untuk mengembalikan kaum Khawarij dalam jamaah muslim, Ali menyuruh Abbas mengajak mereka berdialog. Mengapa kalian menentang Amirul Mukminin? Ketika Ali menjadi pemimpin kaum mukminin, dia mengangkat hakam dalam urusan agama Allah. Dia keluar dari iman. Hendaknya dia bertobat setelah kekafirannya. Tidak layak seorang mukmin yang tidak mempunyai keraguan dalam keyakinannya menyebut dirinya kafir. Dia sudah bertahkim dalam urusan agama Allah. Allah menyuruh kita bertahkim dalam hal pembunuhan binatang liar ketika ihram, menurut putusan dua orang adil di antara kamu. Ali bertahkim tetapi tidak senang dengan keputusannya. Posisi hakam itu seperti imam. Ketika imam salah, maka tidak boleh mentaatinya.
Begitu pula kedua hakam itu salah, karena bertentangan dengan hukum Allah, semuanya keputusannya harus ditolak. Nah, ketika dalam dialog itu mereka terdesak, orang Khawarij berteriak sambil mengutip ayat Al-Quran, "Jangan biarkan orang Quraisy berdialog dengan hujah yang mengalahkan kamu. Mereka adalah kaum yang disebut Allah. Mereka menimbulkan soal itu hanya untuk berperdebatan. Sesungguhnya mereka itu kaum yang suka bertengkar." Khawarij memang merasa paling berpegang pada Al-Quran hanya karena sudah mengutip sepotong ayat yang menunjang pendapat mereka. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, patuh ritual tetapi kurang ukhuwah. Orang Khawarij sangat patuh menjalankan ibadah ritual, tetapi sangat kaku dalam hubungan sosial, terutama sesama kaum muslimin. Mereka rajin bangun tengah malam. Bila ayat-ayat mengenai neraka sampai di telinga mereka, berguncang tubuh mereka, seakan-akan mereka berada di pinggir api neraka. Dahi mereka menghitam karena bekas sujud. Tidak jarang mereka terisak-isak dalam sholat mereka. Dikisahkan di depan Nabi tentang seorang laki-laki yang terkenal khusyuk dalam ibadah. Tetapi Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya untuk membunuhnya bila menemukannya. Nabi menubuatkan bahwa orang itu akan menjadi sumber perpecahan di kalangan muslim. Para ulama ahli hadis menyebutkan bahwa orang itu kelak akan menjadi penghulu kaum Khawarij. Dalam perjalanan dari Kupah ke Nahrawan, seorang Khawarij berjumpa dengan seorang Nasrani dan seorang muslim. Mereka menjamu dan menghormati Nasrani itu, karena kaum zimmi menurut Al-Quran harus dilindungi. Mereka membunuh orang Islam karena berbeda pendapat dalam masalah agama, terutama dalam kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Di pertengahan jalan ke Kufah, mereka berjumpa dengan Abdullah bin Habab dan istrinya. Ayah Abdullah adalah sahabat terkemuka, Habab bin Al-Arrad, angkatan pertama Islam yang dianiaya dengan besi panas. Orang Khawarij menginterogasi Abdullah. "Siapa kamu?" "Saya orang mukmin." "Apa pendapatmu tentang Ali bin Abi Thalib?" "Dia pemimpin kaum mukmin, orang yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya." "Siapa nama kamu?" "Abdullah, putra Habab bin Al-Arrad, sahabat Rasulullah." "Apakah kami menyebabkan kamu takut?" "Benar." "Jangan takut, sampaikanlah kepada kami hadis dari ayahmu yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kami memperoleh manfaat dari hadis yang kamu sampaikan itu." Rasulullah SAW berkata bahwa akan terjadi fitnah sesudah Rasulullah wafat. Waktu itu hati orang mati seperti matinya tubuh. Pagi-pagi muslim dan sore hari kafir. "Apa pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar?" Abdullah memuji keduanya. "Bagaimana pendapatmu tentang Ali sebelum tahkim dan Utsman pada 6 tahun terakhir pemerintahannya?" Abdullah memuji keduanya. "Bagaimana pendapatmu tentang Ali sebelum tahkim?" Ali adalah orang yang paling mengenal agama Allah, paling takwa dan paling tajam mata batinnya. "Kamu orang yang mengikuti hawa nafsu." Mereka kemudian mengikat Abdullah dan membawanya ke bawah pohon kurma. Ketika sebiji kurma jatuh, seseorang di antara mereka memasukkan ke mulutnya. Tiba-tiba dia menyadari bahwa kurma itu bukan miliknya. Karena itu lalu dimuntahkannya kembali. Kawan yang lain melihat seekor babi lewat. Dia mencabut pedangnya dan membunuh babi itu. Segera setelah itu dia sadari bahwa babi itu milik orang lain. Dia mendatangi pemiliknya dan meminta keriduannya. Melihat perbuatan mereka yang soleh itu, Abdullah minta ampun agar dilepaskan. Bukankah mereka sudah memberikan jaminan keamanan baginya? Orang Khawarij ta'ajuh. Abdullah dibaringkan di atas bangkai babi di pinggir sungai. Dia disembelih. Istrinya yang ketakutan dan sedang hamil tua pun memohon belas kasihan. Di tempat yang sama pula, mereka menyembelih wanita malang itu. Perutnya dibongkar dan bayinya dilemparkan. Orang yang begitu patuh menjalankan sholat,
yang tidak mau disentuh dengan makanan haram, ternyata dengan dingin membunuh saudaranya sesama muslim hanya karena berbeda pendapatnya dengan pendapat kelompok mereka. Kepada Maududi dan kepada diri kita sendiri, kita bertanya, apakah betul gejala khawarijisme seperti itu ada di antara kita? Adakah di antara kita yang secara kaku berpegang pada Al-Quran dan hadis hanya dalam kerangka pemikiran kelompok kita dan tidak menghormati pemahaman kelompok lain? Apakah kita lebih menghargai orang Nasrani ketimbang sesama muslim? Apakah dengan mudah kita mengkafirkan sesama muslim hanya karena berbeda pendapat dengan kita, lalu menghalalkan darahnya? Atau kita halalkan segala hal, fitnah, hoak, berita kebohongan, tirani, penyalahgunaan, menyebarkan informasi palsu, penyalahgunaan kekuasaan untuk menjatuhkan orang yang tidak sepaham dengan kita? Bila kita menjawab ya untuk pertanyaan-pertanyaan ini, maka Maududi benar, Khawarij masih berada di sekitar kita. Hati-hatilah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.